Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Ibu harapkan kabarnya semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masuk kepada materi pembelajaran kita yang selanjutnya, yang mana sebelumnya kita sudah belajar di bab 1, yaitu tentang surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59, dan surah At-Taubah ayat 105. Nah, berikut ini kita masuk kepada bab kedua, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita yang selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan dulu atau ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memahami pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kedua, memahami pembagian beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir yaitu mencari keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam pembahasan kita yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, iman sudah kita ketahui, yaitu iman adalah kepercayaan. Nah, kalau iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya adalah mengimani kitab-kitab Allah atau mempercayai dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya beserta ajaran yang ada di dalam kitab tersebut untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam pembahasan kita yang selanjutnya, yang mana sebenarnya kita ketahui kitab-kitab Allah ini masuk dalam kategori rukun iman, yang mana kitab-kitab Allah ini masuk dalam rukun iman yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pembagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui, kitab-kitab Allah itu ada diturunkan 4 ke dunia ini. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana kitab Taurat ini diturunkan untuk Nabi Musa dan diberikan atau digunakan untuk kaum Nabi Musa saja, yaitu kaum Bani Israel. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu untuk pedoman bagi Nabi Daud sendiri serta untuk pedoman bagi kaum Nabi Daud sendiri juga, yaitu disebut juga kaum Mazmur. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu untuk pedoman Nabi Isa dan untuk pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Bani Israel. Yang selanjutnya yaitu yang kita ketahui, kitab yang terakhir yang diturunkan Allah sebagai kitab penyempurna di antara kitab yang ketiga tadi, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan untuk pedoman, bukan hanya untuk pedoman Nabi Muhammad saja, tapi untuk pedoman bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah,
kita ketahui kitab Al-Quran ini bukan hanya sebagai pedoman bagi Nabi Muhammad. Kalau ketiga nabi tadi, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, kitabnya sebagai pedoman untuk dia dan untuk umatnya. Kalau Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai mukjizat terbesar khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sangat bangga dalam diri kita sampai sekarang kita masih bisa memegang kitab Al-Quran seperti yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu setiap orang yang beriman kepada kitabnya akan mendapat pahala. Yang selanjutnya, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, membuktikan keimanannya, dan sebagai amal saleh, sehingga mendapat keberkahan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terakhir, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi yaitu mencari tahu perilaku positif atau perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab-kitab suci. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci. Yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh tujuan yang ada di dalam kitab tersebut. Dan yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Yang selanjutnya, berusaha menyebarluaskan petunjuk dan apa yang disampaikan di dalam bacaan yang berada di dalam kitab tersebut. Yang terakhir yaitu tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu perkara atau suatu permasalahan. Nah, dari kesian yang udah Ibu sampaikan materinya, Ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk sebagai evaluasi kita dalam materi ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Ibu minta tolong buatkan dalil yang berkaitan dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 surah beserta isinya. Jadi, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.